siap mensejahterakan rakyat. Sebagai kawan. Jadi untuk itu yang telah berlelah menjaga kami di sini, mengawasi kami di sini. Jadi kami senang dengan hasil ini. Kami senang melihat dewan-dewan kami. Kami senang melihat para dewan kami, di mana kami untuk menyampaikan aspirasi kami langsung bertatap muka. Terima kasih. Ya, jadi terima kasih sesuai dengan hasil kesepakatan kita bahwa bapak-bapak anggota dewan sudah berkenan menerima rekan-rekan sekalian. Untuk itu kita akan mendengarkan apa yang menjadi pemberitahuan dari Bapak Kepala Dewan, Bapak Dewan sehubungan dengan rencana kalian yang sudah datang di sini. Jadi untuk itu sudah berada di depan kalian, kami persilakan dengan untuk. Oh, jadi aspirasinya terlebih dahulu diterangkan dulu atau dibacakan dulu? Ini sudah dibacakan, Pak. Nah, silakan. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok Cipayung di Tapanuli Utara, dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, bergabung dengan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Kelompok Cipayung bersuara. Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup mahasiswa! Hidup! Kenaikan harga BBM jalan pintas pemerintah yang mengorbankan rakyat. Di tengah kondisi rakyat Indonesia yang masih terbelenggu, di tengah kemiskinan, pengangguran dan daya beli masyarakat yang lebih rendah, maka rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM merupakan keputusan yang tidak tepat dan cerminan sikap pemerintah yang tidak merasakan kegelisahan rakyat. Implikasi kenaikan BBM tentu memberi dampak luar biasa, khususnya untuk rakyat kecil. Kenaikan harga BBM sudah pasti memicu kenaikan barang-barang, khususnya barang-barang kebutuhan pokok rakyat. Bahkan kenaikan harga BBM yang jauh-jauh hari telah direncanakan pemerintah mendorong beberapa pihak menimbun dan menyelundupkan BBM. Pekerjaan rumah yang selama ini tidak mampu diselesaikan oleh pemerintah. Beberapa argumentasi pemerintah untuk menaikkan harga BBM menunjukkan sikap jalan pintas pemerintah, bahkan cenderung reaksioner terhadap fenomena kenaikan harga minyak dunia. Anggaran adalah amanat konstitusi, salah satu mandat yang telah diabaikan oleh pemerintah. Paradigma pemerintah yang menganggap subsidi merupakan beban dan harus dikurangi, bukan dihilangkan, merupakan bukti nyata kebijakan neoliberal pemerintah dan melanggar Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat yang ketiga dikatakan, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal ini merupakan salah satu prinsip mendasar sebagaimana seharusnya sumber daya perekonomian kita dikelola. Faktanya, pemerintah lebih cenderung mengurangi anggaran subsidi daripada mengatasi kebocoran anggaran APBN sekitar 30%, seperti yang dilansir oleh ICW. Padahal bila kebocoran anggaran tersebut diatasi, maka defisit anggaran yang selama ini dikeluarkan pemerintah bisa diatasi. Selain itu, defisit APBN juga dapat diatasi melalui peningkatan penerimaan pajak. Dari beberapa persoalan di atas, maka kami, kelompok Cipayung bersuara yang terdiri dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Tapanuli Utara, menyuarakan melalui Bapak Dewan yang terhormat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tapanuli Utara, kepada pemerintah pusat melalui DPR RI, yakni menolak harga bahan bakar minyak atau BBM dan tarif dasar listrik. Yang kedua, stop pembodohan kepada rakyat melalui bantuan langsung sementara masyarakat atau BLSM atau BLT. Yang ketiga, stop utang luar negeri. Yang keempat, maksimalkan penerimaan pajak. Yang kelima, berantas korupsi dan tangkap koruptor yang masih berkeliaran. Demikian beberapa poin yang menjadi tuntutan kami. Besar harapan kami, DPRD Tapanuli Utara menerima aspirasi kami dan merekomendasikan ke pemerintah pusat melalui DPR RI. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Merdeka! 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 Merdeka!
adik-adik, sahabat kami yang mengatasnamakan keluarga besar kelompok Cipayung Tapanuli Utara, secara khusus dari GMNI dan GMKI Tapanuli Utara. Kami di sini bersama dengan teman-teman dari DPRD dan juga hadir bersama-sama dengan kita, Bapak Kapolres, telah mendengar, melihat secara nyata dan menyimak secara sesama apa yang menjadi aspirasi yang disampaikan kepada kami untuk kami teruskan ke pemerintah pusat melalui DPR RI untuk membidangi hal-hal yang seperti konteksnya pada saat ini. Untuk ini kami serahkan juga kepada Saudara Jasa Sastopun. Baik, terima kasih pimpinan. Barangkali mohon izin sebelum saya sampaikan sambutan ini, saya mohon izin kepada kita untuk turun 2 langkah biar kita juga sama-sama panas-panasan dengan rekan-rekan mahasiswa dan kita semua. Hidup Tapanuli! Hidup! Hidup rakyat! Hidup! Horas! Horas! Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih kepada aparat kepolisian. Secara khusus terima kasih kepada rekan-rekan kami yang tergabung dalam kelompok Cipayung, GMNI, GMKI Tapanuli Utara. Secara pribadi maupun secara lembaga, kami sangat-sangat mengapresiasi kehadiran daripada rekan-rekan. Terutama tadi, sebelum kita ada di tempat ini, saya bicara-bicara dengan Pak Kapolres. Ternyata kehadiran rekan-rekan mahasiswa di sini sebelumnya melaksanakan tugas dulu, belajar di kampus. Tepuk tangan untuk rekan-rekan mahasiswa. Ini benar-benar kita menunjukkan mahasiswa sebagai kelompok intelektual yang mampu juga menyuarakan suara rakyat, yang betul-betul juga bisa kita pertanggungjawabkan baik kepada lembaga kita di kemahasiswaan, di kampus, maupun kepada masyarakat, terutama kepada pemerintah. Tentunya kami mohon maaf pada kesempatan yang baik ini, walaupun kami hanya beberapa orang yang mewakili lembaga, tetapi secara khusus tadi Ketua DPRD Tapanuli Utara, FL Fernando Simanjuntak, Sarjana Hukum Magister Hukum, menyampaikan pesan dan salam hormat kepada kita semua secara khusus, rekan-rekan daripada mahasiswa yang berhadir di tempat ini karena sesuatu hal, tugas negara, beliau ada. Kemudian juga saya perlu sampaikan bahwa sebahagian besar Baik dari kelompok GMKI maupun GMNI yang berbahagia, suatu kehormatan bagi saya atas nama Polres Taput yang mengawal ataupun mengiringi daripada rekan-rekan mahasiswa menyampaikan aspirasinya di depan gedung DPR ini. Ini suatu kehormatan bagi saya dan saya merupakan juga kebanggaan juga bagi saya pribadi maupun kesatuan adik-adik sekalian menyampaikan aspirasinya mengikuti prosedur-prosedur yang sudah ditentukan. Ini suatu kebanggaan dan